Nah ini ya, penampilan terbaliknya ya, pola pikirnya. Kalau ini kan dari pembeli menuju traffic. Nah kalau ini traffic sampai ke pembelian ulang, ya kan tadi juga sudah disebutkan berkali-kali di sini, yang tadi ada di sini nih yang saya hapus, juga ada di, sini, slide sini. Ini kan sebenarnya bentuknya corong seperti ini. Dari orang yang lihat traffic ya kan, kemudian ke konversi, ada dari konversi tersebut muncullah leads gitu kan, 121 yang masuk, 40% yang ngisi, check out, 82% yang bayar, kira-kira gitu kan. Nah, kan makin sedikit orangnya. Nah, strateginya adalah memperbesar traffic, khususnya buat teman-teman reseller nih ya. Eee, Gimana caranya kita bisa memperbesar traffic ini, dan kalau misalkan judulnya adalah semudah bermain sosmed, ya, maka perbesarlah kemungkinan yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Apapun tadi strateginya ini ya, ada yang masuk ke grup yang relevan, posting di page, dan seterusnya. Di Instagram juga begitu, di Twitter juga begitu, dan di WA seperti itu. Nah, dari beberapa pengalaman dan buku yang kami pelajari, angka konversi ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu angka yang ditawarin itu tepat. Jadi, kalau misalkan kita tawarin Cokobro ke orang yang benci ngopi, ya sebanyak apapun orang yang di sini, ya insya Allah nggak akan jadi leads begitu ya, ya kan? Karena dia benci ngopi, ngapain dia beli eh, biskuit untuk ngopi, ngopinya aja nggak suka gitu kan? Nah, dan kita harus membuat itu menjadi presisi. Apa yang disebut dengan presisi yaitu yang tepat begitu ya. Siapakah orang yang beli Cokobro ini? Dari pengalaman dan rencana yang Cokobro buat, ini usianya 25 sampai 35 tahun, artinya dia memang sudah suka ngopi, suka nongkrong plus ngopi, dia punya, daya beli, apalagi kalau misalkan kopinya 25.000 sampai 35.000. Nah, sehingga ketika kita jual harga eceran tertingginya 12.500 di Cafe Liet, itu menjadi murah karena setengah harga kopinya dia, gitu. Makanya kenapa harga eceran tertinggi juga jangan mahal-mahal, karena salah satunya adalah kita ngejar ini. Kalau misalkan nanti di harganya ditingkatin jadi 20.000, jadi 25.000, atau sama dengan kopinya dia, kan rasanya nggak terlalu tinggi nanti angka konversinya. Kemudian yang menawarinya terpercaya. Selama ini ada interaksi positif, nggak pernah berantem-berantem, ya gitu kan. Sebagus apapun produknya, setepat apapun orang yang ditawari, tapi kalau misalkan si penjualnya suka debat atau berantem sama yang ditawari, ya akhirnya males gitu kan. Dan tentunya juga ada reputasi ya, reputasi dari yang menawari, emang dia tuh orangnya amanah, nggak neko-neko, kalau misalkan berkata nggak pernah atau jarang bohong, ya terpercaya seperti itu, sehingga ya udah setelah ngisi check out, maksudnya setelah ngelihat udahlah, karena dia yang nawarin, nggak apa-apa, pengen deh gitu. Makanya kita bikin ada yang langsung dengan progresif dengan pertimbangan ini juga. Kemudian produknya kuat. Di sini sudah kami lampirkan bagaimana di sini ya, mohon maaf. Di sini ada kita membangun produk yang memang relate dengan kopi, dengan cita rasa gula palem, bukan gula yang biasa, dengan tepung yang mahal, dengan tepung yang bebas gluten. Karena kan anak-anak ngopi itu kan anak-anak indie ya, sukanya yang beda-beda. Maka ketika dia bebas gluten, terus gula aren yang cocok dengan kopinya, ini mudah-mudahan juga enak. Kemudian juga udah dinikmati oleh banyak orang di seluruh Indonesia atas bantuan, tentunya atas izin Allah sebelumnya, dan atas bantuannya teman-teman reseller juga bisa kemana-mana dengan testimoni yang positif. Dan kita juga buat dengan apa namanya, kalau di sini ya, di reseller ini kita lihatnya ada sudah dapat sertifikasi macam-macam nih. Ada yang halal, ada juga PRT, ada juga UMKM berprestasi di provinsi maupun di Kabupaten Bogor. Nah, intinya kita buat yang kuat di sebelah situ, dan juga dari brand ya yang apa namanya, yang sesuai ya, relate ya, teman ngopi gitu. Jadi orang langsung, "Oh ya teman ngopi." Kemudian untuk affiliate sendiri kita juga ada sampelnya, dan kita sediakan marketing kit dan penawaran di website yang ini menggunakan kaidah-kaidah penawaran. Mudah-mudahan jadi salah satu alasan atau sebab karena kita dengan nggak ngasal gitu ya nulis penawarannya. Nah, lalu yang relate lagi dengan teman-teman reseller adalah ketika di penjualan, yaitu ada kindly reminder. Misalkan ya memang dia lupa atau memang lagi nggak ada uang, tapi kalau misalkan memang yang nawarin terpercaya, reputasinya bagus, misalkan seperti itu, maka dia
ngingetin dari kita sistem memang akan membuat, notifikasi ya, teman-teman nggak perlu repot untuk notif. Tapi kan teman-teman bisa juga memantau dari ini, dari dashboard sini, dashboard member area, "Oh ternyata dia nih yang belum bayar, coba saya ingetin," gitu. Kemudian untuk penjualan ulang juga diingetin untuk supaya survei. Nah kira-kira gitu. Supaya di survei ini kan ya tentunya kita ingin, terus memperbaiki si Cokobro ini agar semakin gampang dijual oleh teman-teman reseller. Maka ketika itu kita butuh feedback dari konsumen. Maka survei persepsi ini menjadi penting dan teman-teman reseller bisa membantu agar dia dapat kupon sehingga dia beli ulang. Nah, gitu kira-kira yang untuk di, Cokobro Profit Calculator. Sekali lagi kalau misalkan sampai sini teman-teman punya kebingungan, saya kecepatan ngomongnya atau menjelasnya, silakan teman-teman ulik lagi, spreadsheet atau Excel ini sudah saya, berikan via, di member area juga ada ya. Jadi teman-teman bisa akses, bisa kulik-kulik sendiri angka-angka yang merah ini sehingga, teman-teman ketemu yang sesuai dengan, aktivitasnya Anda saat ini. Kalau misalkan memang lagi repot, 12 hari ini terlalu banyak, ya bisa diturunin. Kalau misalkan 4 juta ini terlalu sedikit, teman-teman bisa naikin, gitu kan. Kalau misalkan si kupon diskon ini 23 ini terlalu rendah, ya teman-teman bisa, naikin jadi 12% misalkan kan gitu-gitu ya. Teman-teman silahkan diutak-atik sendiri, yang ini juga bisa diutak-atik, pokoknya yang warna merah bisa diutak-atik. Silahkan, itu, bisa teman-teman maksimalkan sesuai, kondisi teman-teman saat ini yang kemudian setelah kita rencanakan, kita ukur, ya kan. Setelah kita rencanakan, kita ukur. Jadi inilah penjelasan mengenai profit calculator sebelum kita ke selanjutnya.